Gimana caranya punya waktu buat ngomong sama papa? Si Zara itu, dia sebenarnya butuh beasiswa atau enggak sih? Ternyata soal itu. Harusnya kerja tapi malah ikutan belajar. Gue juga butuh ini. Hello guys, alurnya masih cukup satset. Rabu sore itu diisi berbagai cerita yang dibuat cukup singkat. Salah satunya tentang Mohan yang dengan senang hati jadi guru les dadakan. Cara mengajarnya Mohan tuh cukup unik dan mudah dipahami. Dan buat anak-anak Chaos, Gaspol, juga Slay Queen jadi lebih cepat mengerti pelajaran. Bahkan Vio yang terkenal pintar pun mau ikutan belajar bareng Mohan. Hanya aja sepertinya Vio masih perlu sedikit belajar soal mengendalikan hati, terutama rasa takut tersaingi. Dan seperti biasa targetnya lagi-lagi Vicky. Karena nggak tahan terus disindir, Vicky pun melawan. Perdebatan sengit pun kembali terjadi. Adu mulut keduanya semakin panas sampai akhirnya Mohan membentak mereka. Namun dengan bijak Mohan memilih nggak menyalahkan salah satunya, karena menurutnya setiap orang membawa luka, penderitaan dan trauma masing-masing. Nasihat dari Mohan sederhana, mereka nggak perlu saling adu nasib, apalagi melampiaskan kemarahan pada orang lain. Namun setelah sesi ceramahnya Mohan selesai, ada hal kecil ya yang buat kita penasaran. Saat itu kamera sempat menyorot Mohan yang terus menatap Fatah cukup lama. Tatapan mereka terasa seperti percakapan tanpa suara, seolah keduanya sedang diskusi lewat pikiran tentang apa yang harus dilakukan agar konflik perebutan beasiswa nggak terus terulang. Beralih ke Akila, sampai sekarang masih belum dijelaskan dari manakah asal baju-baju yang sebelumnya dibawakan Harry dalam tas ransel gede untuk Akila. Apakah itu baju baru dibeli yang dipilih Harry sendiri, ataukah Harry mengambilnya dari rumah Akila? Yang jelas sore itu Akila udah kembali tampil rapi dan modis dengan pakaian yang pas di tubuhnya saat menyambut kedatangan Papa Michael dan Mama Maya. Akhirnya ya, setelah hampir 5 hari membiarkan putri mereka tinggal di rumah Hana, keduanya datang barengan untuk menjemput. Memang sih guys, mereka datang tanpa membawa apa-apa, jangankan sembako atau buah-buahan. Sepertinya hal seperti itu bahkan gak kepikiran, karena tujuan mereka hanya satu, membujuk Akila agar mau pulang. Karena mereka semua di rumah udah sangat merindukan Akila, terutama Firan dan Tante Rita yang katanya sampai sering menangis. Selain rasa rindu juga ada perasaan gak enak dong, karena Akila terus tinggal di rumah Hana, dan mungkin aja Akila akan dianggap membebanin kehidupan Hana. Bagusnya guys, kali ini Akila udah nggak bersikap jutek lagi pada mereka. Bagaimanapun juga kan Akila menyayangin kedua orang tuanya dan bersyukur telah dibesarkan tanpa pernah kekurangan. Lagi pula kan memang nggak adalah keluarga yang sempurna. Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Bahkan terkadang banyak orang di luar sana justru sama sekali nggak memiliki keluarga. Contohnya Hana yang harus hidup sendirian tanpa siapa-siapa yang datang mencarinya. Nggak ada keluarga yang membujuknya untuk pulang dengan penuh kerinduan. Namun justru dengan berbagai pengalaman hidupnya lah yang membentuk Hana menjadi pribadi yang kuat dan easy going. Dan karena karakter Hana itulah Akila mulai merasa semakin nyaman. Perlahan mungkin Akila juga akan mulai belajar lebih bersyukur atas apa yang dimilikinya, termasuk mencoba membuka hati terhadap masalah keluarganya sendiri. Meskipun begitu, Akila masih menolak pulang untuk saat ini karena masih butuh waktu untuk menenangkan pikirannya. Namun seenggaknya Akila berjanji nanti akan segera kembali ke rumah setelah ujian kelulusan selesai. Mau nggak mau ya, Papa Michael dan Mama Mayang hanya bisa pamitan sambil berterima kasih pada Hana yang sudah menampung putri mereka. Sayangnya ada satu hal kecil yang terasa kurang. Nggak ada adegan ketika mereka bertanya apakah Akila masih punya uang untuk makan, ataukah mungkin ya mereka diam-diam mentransferkan uang ke rekening Akila. Padahal perhatian sederhana seperti itu bisa terasa sangat berarti. Entahlah ya, mungkin konflik soal duit makan ini akan diceritakan nantinya guys. Yang jelas saat ini fokus Akila sebenarnya bukan soal pelajaran. Kalau kita masih pada ingat di awal cerita sinetron, Akila ini kan diceritakan memang bukan tipe yang suka belajar akademik. Orang yang pernah berhasil membuat Akila fokus belajar hanyalah Mohan dan Harry. Namun sekarang Akila kembali ke kebiasaan lamanya. Di pikirannya hanya ada Fatah. Sebenarnya kunci dari semua kebingungan Akila memang ada pada Fatah. Itulah kenapa Akila begitu bersikeras mencari kesempatan untuk bicara berdua dengan Fatah. Akila hanya ingin mendapatkan kejelasan. Meskipun guys, sampai sekarang masih belum jelas kejelasan seperti apa sih yang sebenarnya Akila harapkan. Sementara itu, Fatah setelah selesai meeting dan minta tanda tangan Kiara di teras kafe tadi, rupanya Fatah langsung meluncur ke apartemennya Ole. Topik pembahasan tentang betapa bahayanya Kasarius. Namun Fatah memilih menjaga privasinya Mohan dan Zara. Jadi yang diceritakan ke Ole bukan identitas orang-orangnya, sengaja nggak menyebut langsung nama-namanya, atau kalau sebenarnya Mohan adalah anak dari Pak Aris Alperik, ataupun bahwa Zara, nama yang pernah buat Akila cemburu, adalah putri dari Daniel Alperik. Bersamaan Ole dan Fatah dikagetkan dengan ketukan pintu ternyata adalah
adalah Akila. Jadi Akila datang berniat memarahin Ole karena kenapa selama ini merahasiakan identitasnya sebagai hacker. Namun fokus Akila seketika hampir buyar ketika melihat Fata ada di sana. Rupanya ya sejak tadi Akila terus mencoba menelpon HP-nya Fata, tapi nggak dijawab. Anehnya guys, HP Fata malah terselip di bawah bantal sofa. Entahlah apakah nggak sengaja atau memang Fata sengaja menyimpannya di sana agar nggak mengganggu pembicaranya dengan Ole. Yang jelas bagusnya ya Akila langsung balik ke fokus mendengarkan penjelasan tentang kehidupan Ole sebagai hacker. Sayangnya percakapan penting mereka bertiga justru langsung di skip begitu aja dari layar kamera. Alurnya masih bikin kita gemes banget guys. Fata masih terus menghindarin Akila. Jadinya di sini Akila terlihat terus mengejar kesempatan untuk bicara dari hati ke hati. Sedangkan Fata selalu punya alasan untuk menghindar. Kali ini alasannya sudah lelah dan berjanji nanti akan menghubungin Akila jika sudah ada waktu. Padahal tuh ya bukan cuma urusan perasaan mereka yang masih belum jelas. Masa depan PH Andromeda pun sampai sekarang masih menggantung tanpa kepastian. Jadi boro-boro ada pembicaraan setelah pulang dari tempat Ole. Bahkan adegannya langsung di skip lagi. Jadi kita hanya dibuat penasaran. Apakah Fata yang mengantarkan Akila pulang ke rumah Hana? Ataukah Fata membiarkan Akila naik taksi sendirian? Beralih ke Harry, rupanya sore itu sedang ngobrol berdua sama William di sebuah kafe. Nah pertanyaan dari William mewakili rasa penasaran kita. Kenapa Harry memilih Akila yang bisa ngeblok sistemnya? Kenapa bukan Kak Lena atau William aja? Jadi jawaban Harry cukup sederhana. Menurutnya orang yang terlalu ahli justru memiliki pola yang mudah ditebak. Sedangkan Akila punya cara berpikir yang sangat random hingga sulit diprediksi oleh lawan. Selain itu ternyata orang tua Harry ya sengaja mengajarkan kemampuan yang berbeda pada Lena, Harry dan Haruna. Ketiganya punya peran masing-masing yang nantinya akan saling melengkapi. Di sisi lain Zara sedang sibuk nih dengan pekerjaan sebagai CEO paruh waktu. Pembahasannya berkaitan dengan hasil edit fotonya Mohan dan Raisa yang akan digunakan untuk campaign nanti. Rupanya guys, ide konsep Joker dan Harley Quinn sepenuhnya berasal dari Ken. Tujuannya agar foto tersebut lebih mencuri perhatian dan terasa seperti sedang bercerita. Berhubungnya tujuan awal dibuatnya campaign adalah untuk membantu agar orang tua Mohan segera menemukan keberadaan Mohan. Akhirnya Zara memberitahukanlah pada Ken bahwa sebenarnya Om Ares selama ini sengaja menunda pertemuan itu demi keberhasilan strategi untuk membawa Mohan pulang dengan aman. Sebab ya sedikit aja mereka salah langkah maka Dominic bisa langsung bergerak dan keselamatan Mohan justru menjadi taruhannya. Bagusnya ya Ken bisa menerima kabar itu dengan lapang dada. Bahkan Ken sama sekali nggak merasa kalau usahanya udah sia-sia. Justru Ken ikutan seneng karena tujuan utamanya kan sudah tercapai. Lagi pula campaign tersebut tetap bisa memberikan keuntungan bisnis yang mungkin aja akan sangat besar ke depannya. Kemudian alur langsung lagi guys tanpa diperlihatkan malam harinya. Cerita langsung ke Kamis pagi. Biasanya para siswi memakai baju olahraga berwarna pink dan siswa mengenakan kaos putih. Namun karena sedang sibuk menjelang ujian, semua tetap datang dengan seragam putih abu atau mungkin jadwal olahraganya ditukar. Selanjutnya pagi itu di kelas IPA, Zara memborong semua jawaban kuis dari guru. Seolah tanpa sadar Zara menjadi penengah agar Vio nggak terus menyindir Vicky. Namun Mohan, Raisa, Jolina, Fata, Harry, William, Cantika dan juga Fania hanya bisa saling pandang. Padahal ya diam-diam mereka sengaja mengalah agar Vio atau Vicky bisa memperoleh tambahan nilai untuk beasiswa. Di lain sisi dalam kelas IPS hasil les Mohan mulai terlihat. Banyak siswa berebutan menjawab pertanyaan dari guru dengan sangat benar. Hanya Akila yang tampak kebingungan dan masih kehilangan fokus. Dalam hati Akila saat itu langsung yakin semua ini pasti hasil didikan Mohan. Namun bukan berarti Akila langsung terfikir untuk mencari solusi siapa yang bisa membantunya belajar. Karena Akila merasa harus menyelesaikan dulu kebingungannya terkait Fatah. Gak lama saat jam istirahat, seluruh siswa berkumpul di kantin dengan buku di tangan masing-masing. Namun di tengah suasana belajar itu diam-diam drama cinta tetap berjalan. Fatah terus mandangin Zara dari seberang meja. Tatapannya dalam, bahkan sesekali senyum sendiri. Sulit menebak apakah itu benar-benar cinta yang tumbuh semakin besar atau justru cara halus agar Akila menyadari bahwa hubungan mereka memang sudah berakhir sejak 3 bulan silam. Bahkan mungkin perasaan mereka udah berubah jauh dari sebelum itu. Sedangkan Akila hanya bisa memandang dengan perasaan nelangsa. Sebenarnya Akila nggak minta banyak guys. Akila hanya ingin satu kesempatan untuk bicara berdua dengan Fatah dan mencari jawaban dan kebingungan yang terus muncul di kepalanya. Di arah lain, Harry terus memperhatikan Akila, juga ke arah Fatah. Harry jelas sedih, juga galau. Namun Harry memilih tersenyum santai dan bercanda bersama William. Dua sahabatannya yang terlihat nyaman banget cuek aja, padahal mereka sama-sama sedang menyembunyikan perasaan terkait pasangan masing-masing. Gak lama nih ya, Mohan dan Fatah kembali saling memberi kode untuk meninggalkan kantin. Akila yang sejak tadi menunggu kesempatan bisa bicara berdua dengan Fatah lagi-lagi harus kecewa. Sedangkan Zara langsung diam-diam mengikuti mereka berdua karena Zara khawatir
pikir pembahasannya akan berkaitan tentang Om Aris dan Tante Kes. Ternyata yang mereka bahas hanya soal Zara yang terus merebut semua pertanyaan dari guru. Maka Mohan dan Fata sama-sama bingung bagaimana cara memberitahukan ke Zara agar sesekali mengalah demi memberikan kesempatan pada siswa lain, terutama Vicky dan Vio yang benar-benar membutuhkan beasiswa. Masalahnya, baik Mohan dan Fata sadar bahwa nggak semua orang mengejar prestasi karena permasalahan finansial. Terkadang ada kepuasan tersendiri dalam sebuah pencapaian. Apalagi bagi Zara yang selama bertahun-tahun harus menyembunyikan kemampuan dan jati dirinya demi keselamatan. Karena itu mungkin aja bagi Zara kesempatan menunjukkan siapa dirinya sekarang jauh lebih berharga daripada sekedar urusan beasiswa. Entahlah ya guys, apakah insting alferik milik Zara berhasil menangkap arah pembicaraan mereka, lalu keesokan harinya Zara akan ikut mengalah seperti yang lainnya?